Shinoda that was chosen to play. Here's Curry for the record. It's good! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Turut berduka cita atas kepergian salah satu tunggal putra berbakat kita semua, yaitu Syabda Perkasa Belawa dan juga sang ibunda. Hari ini sekitar jam 6 pagi, kami dari tim Cuitan 62 tentunya juga menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan bisa mendapatkan kekuatan sebesar-besarnya untuk menghadapi cobaan yang berat ini. Dan juga untuk almarhum Syabda dan almarhumah ibunda, Tuhan berikan tempat terbaiknya di surganya, amin, amin ya rabbal alamin. Dan Sport News kali ini gue akan membagikan kronologi kecelakaan Syabda di tol Pemalang. Jadi Syabda itu diumumkan di PBSI bahwa mengalami kecelakaan begitu kan. Tapi dari pihak PBSI sendiri sempat ada jeda untuk menunggu nih apakah benar terkonfirmasi bahwa Syabda meninggal dunia dalam kecelakaan ini gitu. Dan gue akan melansir berita dari Kumparan News. Syabda itu kecelakaan lalu lintas di tol Pemalang KM 315 di Desa Petanjungan, Kecamatan Petarukan, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah pada Senin pukul 3.40. Jadi sebenarnya waktu subuh ya. Dan Kapolres Pemalang AKBP Yovan Fatika Handiska dalam keterangan tertulis mengatakan bahwa mobil yang ditumpangi Syabda bersama ibu dan saudaranya menabrak sebuah truk yang sedang berjalan di depan mereka. Dan diduga kecelakaan terjadi akibat sopir mengantuk. Berikut kronologi kecelakaan seperti keterangan tertulis yang diterima Kumparan dari Polres Pemalang. Pukul 3.40, mobil Camry dengan nomor polisi B1824KBN yang dikemudikan oleh Muanis. Muanis itu ayahanda dari Syabda, melaju dari arah barat ke timur di lajur kiri dengan kecepatan di atas rata-rata. Sesampainya di lokasi kejadian, diduga pengendara dalam kondisi mengantuk sehingga membentur kendaraan truk Colt Diesel dengan nomor polisi AG8711V yang melaju searah di depannya. Nah, pukul 4-nya, polisi yang menerima laporan dari petugas tol langsung mendatangi lokasi dan mencatat identitas korban dengan saksi serta mengamankan barang bukti. Dan dalam insiden tersebut terdapat 2 orang meninggal dunia, yakni Syabda Perkasa Belawa di usia 21 setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Jadi Syabda sempat mendapatkan perawatan dulu sebelum dinyatakan memang meninggal dunia. Juga ibunda Anik Sulistiowati yang meninggal dunia di lokasi kejadian karena luka parah di kaki dan mata. Sementara sopir Camry Muanis hanya mengalami luka lecet di pelipis, dan sementara korban lain yakni Diana Sakti Anistiawati dan Tahta Bahtari Cahyaloka mengalami luka ringan. Dan Diana dan Tahta ini, atau mungkin yang badminton lovers kenal tuh Tata ya, itu kakak dan adik dari Syabda. Korban meninggal dunia 2 orang, luka ringan 3 orang, ucap Kapolres. Dan pukul 5.25-nya polisi melakukan olah TKP di lokasi kejadian, dan sementara korban luka dan meninggal dunia dibawa ke RSI Al-Ikhlas Pemalang. Korban dibawa ke RSI Al-Ikhlas Pemalang, jelas Yovan, yaitu tadi adalah polisi ya yang menangani kecelakaan ini, yaitu Kapolres Pemalang AKBP gitu. Jadi dengan adanya kejadian ini tentu bikin shock semua badminton lovers dan juga para pemain yang sedang berjuang di All England maupun mantan pemain. Semuanya ramai-ramai mendoakan Syabda, ramai-ramai mendoakan ibunda, dan mungkin di antara semuanya yang pastinya sama terpukulnya, tapi mungkin kita lihat banget rasa terpukul tuh dari mantan pebulu tangkis kita, yaitu Ihsan Maulana Mustafa, yang mana kita kenal juga memang dekat sekali dengan almarhum. Itu kalau kita lihat ke Instagramnya, Twitters itu apa ya, Ihsan, kita yang biasa panggil Ihsan, itu benar-benar terpukul banget. Dan sahabat dekatnya Syabda, Cea Christiana Dinata juga terlihat sangat terpukul.
pastinya juga Vita juga yang kita tahu dekat dengan almarhum juga pasti terpukul, dan kita semua yang mengidolakan almarhum juga pastinya terpukul. Dan apalagi sebelum akhirnya Syabda dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, meskipun singkat rasanya, tapi apa yang Syabda berikan terhadap bulu tangkis Indonesia itu patut dinilai sebagai memori yang abadi gitu. Kalau kita ingat tahun lalu di Thomas Cup, kita ingat keceriaannya Syabda dalam mendukung tim Thomas dengan dengan kaleng mondenya yang luar biasa, dengan teriakan dia yang luar biasa, dengan kehebohan dia yang luar biasa. Dan ternyata nggak sampai di situ aja, ternyata Syabda lah yang menjadi penentu bahwa Indonesia memenangi Thomas Cup 2022 ketika melawan Korea Selatan gitu. Jadi dengan segala perjalanannya di dunia bulu tangkis yang menginspirasi, dan juga perjuangannya, dan juga kontribusi luar biasanya di turnamen pertama, dan juga ternyata yang menjadi terakhir di Thomas Cup pertama, dan juga yang ternyata menjadi terakhir untuk Syabda, itu berkenang di hati kita semua. Selamat jalan Syabda, Pelawak Perkasa.